Dengan ini saya berjanji bahwa dalam melaksanakan amanat Persyarikatan Muhammadiyah senantiasa bersungguh-sungguh. Satu, menjunjung tinggi petunjuk Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam segala kebijakan dan tindakan. Dua, mematuhi perundangan, peraturan, dan ketentuan lain yang berlaku di perguruan tinggi Muhammadiyah. Tiga, berpedoman pada garis-garis persyarikatan yang tertuang dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, kitab perjuangan Muhammadiyah, pedoman perguruan tinggi Muhammadiyah, dan ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Keempat, menegakkan musyawarah dan mendahulukan kemaslahatan umat dalam menetapkan keputusan dan menentukan kebijakan, serta selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, membina semangat kebersamaan, keakraban, dan kerukunan dalam lingkungan kerja dan menjalin kerjasama dengan Persyarikatan Muhammadiyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan hidayah dan taufiknya. Saya, Banda Aceh, 16 Januari 2020 Masehi, 21 Jumadil Awal 1441 Hijriah, saya yang menyatakan janji Dr. Andes Haji Aslam Nur MA. Setelah saudara menyatakan sanggup, saya telah mengucapkan janji sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh masa jabatan 2020-2024. Maka selanjutnya saya atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari ini, Kamis 21 Jumadil Awal 1441 Hijriah, bertepatan dengan 16 Januari 2020, menyatakan dengan resmi melantik Saudara Dr. Aslam Nur MA sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh masa jabatan 2020-2024. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan hidayah dan taufiknya. Aceh 21 Jumadil Awal 1441 Hijriah, 16 Januari 2020 Masehi, yang melantik pimpinan pusat Dr. Andes Haji Agafan HSM PUM, yang dilantik Dr. Aslam Nur MA. Menjadi saksi pimpinan wilayah Muhammadiyah Dr. Andes Haji Suwardi Saidi MA. Terima kasih.
Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Kami persilahkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh masa jabatan 2016-2020 Bapak Dr. Haji Muharib Asyari LCMAG. Dilanjutkan dengan penyerahan memori akhir jabatan oleh pejabat lama kepada pejabat baru. Dilanjutkan dengan penyerahan cendramata kepada Rektor Unmuha periode 2016-2020 dan juga kepada Rektor Unmuha periode 1998 sampai dengan 2007. Kami persilahkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Hasbu Haziz MS, disilahkan. Dan akan diserahkan oleh Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Aceh Bapak Dr. Andes Haji Nasrullah Jafar MA. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh masa jabatan 2016-2020 Bapak Dr. Haji Muharib Asyari LCMAG, disilahkan.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Faqala fi ayatin ukhra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Yang kami hormati Bapak Gubernur Aceh atau yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak Wali Kota Banda Aceh atau yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Dr. Andes Haji Dahlan Rais MU, yang kami hormati Bapak Kepala L2 Dikti Aceh, Bapak Profesor Haji Faisal Lani, yang kami hormati Bapak Rektor Unsia atau yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak Rektor UIN atau yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak Rektor Iskandar Muda, Bapak Kapolda atau yang mewakilinya, Bapak Pangdam Iskandar Muda atau yang mewakilinya, Bapak-bapak dari Direktur BSN, Direktur BTN dan Direktur Muamalah, juga keluarga besar Universitas Muhammadiyah dan keluarga besar Muhammadiyah dan seluruh ortum yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bersilaturahmi dalam acara pelantikan dan serah terima jabatan Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh yang keempat di gedung UCC Universitas Muhammadiyah Convention Center Ahmad Dahlan. Jadi Unmuha baru ada kepemimpinan Rektor keempat. Pertama yaitu Bapak Profesor Ahasmi, yang kedua adalah Bapak Haji Muhammad Hasbu, yang ketiga baru saya, yang keempat Bapak Aslam Nur. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina dan mendidik umatnya menuju jalan yang benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, atas nama pimpinan Universitas Muhammadiyah Aceh, kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran para undangan dalam acara pelantikan dan serah terima jabatan Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh masa bakti 2020-2024. Izinkanlah dalam kesempatan ini kami menyampaikan sekilas perkembangan Universitas Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah Aceh yang disingkat UNMUHA secara resmi berdiri pada tanggal 14 Maret tahun 1986, berawal dari penggabungan beberapa sekolah tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Ilmu Teknik, Ilmu Ekonomi, dan Tarbiyah. Dalam perkembangan selanjutnya, UNMUHA mendirikan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Psikologi. Pada tahun 2014, Universitas Muhammadiyah Aceh membuka program Magister Kesehatan Masyarakat. UNMUHA sekarang mempunyai 15 prodi, yaitu prodi Ilmu Hukum, prodi Teknik Sipil dan Arsitektur, prodi Akuntansi, prodi Manajemen, prodi Tadris Agama Islam, prodi Tadris Bahasa Inggris, Matematika, Biologi, dan Perbankan Syariah, prodi Kesehatan Masyarakat, dan D3 Pariwisata dan Fisioterapi. Terakhir, keluar SK dari Menristek Dikti, yaitu prodi Bisnis Digital dan Kewirausahaan. Jadi tahun depan prodi Bisnis Digital dan Kewirausahaan.
bagi kawan-kawan yang mau masuk, masuklah berbondong-bondong. Untuk pengembangan prodi selanjutnya dalam bidang teknik sedang diusulkan prodi profesi, insinyur, S1 kebencanaan dan prodi S2 teknik sipil. Ini sudah masuk ke Mendikbud atau Mendiknas, tinggal menunggu, mudah-mudahan keluar. Jadi di Banda Aceh sesungguhnya sedang krisis insinyur, karena insinyur harus punya sertifikat insinyur. Karena itu Universitas Muhammadiyah membuka insya Allah program profesi insinyur. Dan dalam bidang agama Islam diusulkan prodi S2 pendidikan agama Islam, dan akan menyusul S2 ekonomi bidang studi manajemen dan S2 ilmu hukum. Seluruh prodi yang ada selain prodi tadris matematika dan tadris biologi, seluruh prodi yang ada berakreditasi B. Kemudian prodi kesehatan masyarakat untuk strata 1 mendapat akreditasi A. Dalam peningkatan aspek sumber daya manusia, Universitas Muhammadiyah Aceh memiliki tenaga pendidik dan pendidikan 381 orang. Tenaga pendidik saja 195 orang yang telah selesai mengambil program S3 19 orang, yang sedang berada dalam pendidikan S3 33 orang, dan yang baru tahun 2019 ada yang akan masuk S3 17 orang. Sekiranya mereka bersungguh-sungguh belajar, beberapa tahun ke depan Unmuha akan mendapatkan doktor 50 orang lagi, bahkan ada yang akan menyusul. Dana studi lanjut diperoleh Unmuha dari beasiswa dari Unmuha sendiri, beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri, dari pemerintah Aceh, dan terakhir kami mendapatkan beasiswa dari Aceh Carang sebanyak 47 orang. Melihat perkembangan minat dosen untuk studi lanjut, membuktikan adanya kesadaran untuk studi dan meraih prestasi, untuk menyalurkan keahlian mereka setelah studi, Unmuha berencana mendirikan gedung pasca sarjana 5 tingkat. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa membuat fondasi, meletakkan batu pertamanya. Ini PR bertanggung jawab, dikeluarkan itu 2M untuk membuat fondasi. Di samping studi lanjut, dosen diharapkan bisa mengembangkan kepakatannya. Unmuha baru mempunyai 1 orang profesor dari FKM, yaitu Bapak Asnawi Abdullah. Baru beliau itu pergi tadi ke Jakarta mengikuti rapat koordinasi IAKMI, karena beliau menjadi wakil ketua. Wadah, tadi katanya pergi ke Jakarta untuk IAKMI. Wah, kata hadir. Kami persilakan Pak Prof. Asnawi untuk berdiri sejenak. Iya. Untuk menyalurkan keahliannya mereka setelah studi, Unmuha merencanakan pendiri gedung pasca sarjana 5 tingkat. Itu berawal dari S2 Fakultas Kesehatan Masyarakat, insya Allah. Dan insya Allah akan menyusul seorang dosen perempuan dari Fakultas Teknik, yaitu Ibu Hafnidah. Kami persilakan untuk berbicara. Jadi di Unmuha nggak ada bedanya, yang laki berprestasi, yang perempuan berprestasi. Silakan dua-duanya berprestasi. Ya. Insya Allah ini untuk Bu Hafnidah, berkasnya sudah dikirim ke kementerian, sekarang sedang diuji oleh Regional Jakarta dan Bandung, dan baru-baru ini yang bersangkutan mendapat gelar ASEAN Engineer. Di belakangnya masih ada beberapa dosen yang didorong untuk mengejar prestasi
ini. Ramadan tahun 2019 Unmuha mengirim 7 orang ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk mengikuti workshop penulisan jurnal ilmiah berprestasi dan persiapan untuk studi meraih gelar profesor. Salah satunya adalah Bapak Dr. Fadullah. Mana Profesor? Mana Dr. Fadullah? Ada tadi. Ya. Mudah-mudahan cepat. Ya. Untuk mendukung dan meningkatkan prestasi dosen, Unmuha mengirim atau menyelenggarakan sendiri workshop penelitian, penulisan jurnal, seminar baik nasional maupun internasional. Seminar internasional yang pernah dilaksanakan di Unmuha yaitu Aceh Global Health tahun 2017 untuk prodi studi kesehatan masyarakat. Untuk Fakultas Teknik, seminar internasional yaitu ICEA, International Conference and Applied Technology. Begitu juga ISET dan ILUS, International Conference and Sciences, Engineering and Technology, dan International Conference on Business Management and Social Sciences tahun 2018. Di samping itu dosen didorong untuk menulis buku ajar dan menerbitkan buku hasil penelitian, dan kami berharap LP4M bisa mereview hasil penelitian tesis dan disertasi untuk dicetak menjadi buku. Dalam bidang pengabdian masyarakat, di samping program PKL, KKN dan magang, Unmuha juga ikut berpartisipasi apabila terjadi bencana. Sebagai contoh, Fakultas Teknik dan FKM dan dilibatkan untuk ikut dan berkontribusi ketika terjadi bencana di PD Jaya. Begitu juga Muhammadiyah sendiri dengan MDMC-nya, Lazismu dan lain-lainnya terlibat dalam hal ini. Salah satu pengabdian masyarakat hasilnya adalah pendirian desa binaan dan rumah tahan gempa yang dibuat dari bahan bekas yang didirikan di Indrapuri dan mendapatkan dana dari Menristek. Adapun